Halo, ada sana warga Kota Bengkulu dan khususnya Provinsi Bengkulu. Ketemu lagi di channel kita, channel Realita Pus TV, channel yang memberikan inspirasi, edukasi, dan informasi. Dan hari ini di podcast Betandang kita dalam program Apa Kabar Dang, kita sekarang berada atau bertandang di salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Kota Bengkulu, yaitu wisata Pantai Berkas. Dan ada di sana warga Kota Bengkulu sudah akrab dengan lokasi ini. Dan dalam program Apa Kabar Dang ini saya sudah ditemani atau kehadiran salah satu sosok aktor film yang sudah merambah di televisi nasional, yaitu Dang Pep. Dan bagi ada sana yang pernah nonton atau sering nonton, anak-anak milenial mungkin udah tahu wajah beliau ini. Dan untuk berbincang soal apa, tema yang akan kita angkat soal hari ini tentang apa, temanya, terus topiknya nanti kita bahas. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan ternyata saya tidak sendiri sini. Saya ditemani oleh salah satu mbak yang bernama Triwulandari. Ada sana mungkin sudah tahu dan sudah, kalau sering nonton channel ini pasti sudah akrab dengan wajah beliau. Oke, tanpa berpikir panjang kita langsung ngobrol ya dengan narasumber kita. Apa kabar, Dang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah Sehat. Apa kesibukan ini, Dang? Di masa pandemi PPKM? Kalau untuk sekarang sih kesibukannya itu tadi kita membuat berkarya, yaitu di dunia digital. Digital. Seperti kita nge-YouTube yang YouTube. vlog kayak gitu. Oh, Ya. YouTuber juga nih di sana. Tapi masih belajar gitu ya. Masih belajar. Iya. Sama gitu. Tas dulu kita. Oke, nah itu kesibukan Dang Pep. Ternyata dia hobi nge-vlog, hobi YouTube juga, karena ya sangat mendukung di situasi PPKM. Dang Pep, nama asli Dang Pep ini siapa sih? Terus ya bisa kenalkan lah dulu dengar di sana gitu ya, nonton tayangan ini. Oh, ya. Kenalkan dulu. Agak vokal dikit apa? Luang pantai. Ini agak serak-serak nih. Serak-serak becek ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya aslinya itu kepanjangan Febrian Saputra. Iya. Ya. Memang panggilan itu dari rumah itu Bang Dang Pep ya. Dang Pep, ya? Dang Pep. Jadi udah kebawa sampai ke nasional, alhamdulillah. Sesuai dengan program kita nih, Apa Kabar Dang? Kabar Dang ya, saya di sini ya. Nah, jadi saya juga tinggal di Bengkulu, asli orang Bengkulu, ya tinggalnya di Pagardewa. Pagardewa. Itu aja gitu. Nah, itu sepintas perkenalan dengan Dang Pep. Nama asli Dang Febrian ya? Febrian Saputra. Febrian Saputra. Jadi panggilan Dang Pep, dan di akun medsos IG-nya itu Dang Pep gitu. Ya. Bisa ikuti. Di follow ya. Ya, di follow ya. Dan oke, ini Dang Pep. Dang Pep ya. Kita ngobrol hari ini kebetulan sebagai warga Bengkulu. Ya. Ya kan? Dan Dang Pep juga sudah melalang buana di luar Bengkulu. Sejauh ini pastinya punya pengalaman, punya cerita ya. Punya cerita beraneka ragam. Mulai dari yang senang, atau yang sedih, atau yang lucu. Nah, saya pernah teringat bahwa Dang Pep yang sudah melanglang buana di luar Bengkulu, khususnya di Jakarta ya, kota besar, kota yang metropolitan. Tentunya sebagai warga Bengkulu sebenarnya bangga dah ya. Kalau dari diri saya sendiri sih, ya alhamdulillah ada rasa kebanggaan sendiri ya. Ya. Karena orang yang mau terjun ke sana itu, ke Jakarta itu emang melalui proses-proses. Ya seperti proses kayak penyaringan bakat kayak gitu kan. Artinya harus punya potensi, Harus ada punya potensi, harus ada skill. Iya, iya. Tapi alhamdulillah kalau pengalaman saya itu saya tidak melewati kayak pemilihan-pemilihan seperti itu. Oh, Tapi saya melalui kemarin itu saya datang ke lokasi syuting. datang sendiri. Datang sendiri tanpa ada orang yang dikenal, tanpa ada orang yang kita ketahui. Tapi sebelum itu udah punya nama belum? belum ya? ada. Cuman Tapi pengalaman udah ada ya. alhamdulillah pengalaman sebelum ke Jakarta itu udah ada main sinetron di Bengkulu. Kemarin itu Sudah ada basic ya. Iya, Nah, ada. itu ada sana bagi ada sana yang nak cubu-cubu merantau ke kota besar, ingat ya, jangan asal-asal merantau. Iya, jangan ada. Bekali diri dulu Iya, benar. ya. Bisa-bisa nanti ya jadi anak gembel di situ. Nah, Dang Pep, kan sudah lama di luar kota, di Jakarta. Iya, iya.
artinya sebagai warga Bengkulu yang berada di luar kota. Bengkulu ini sudah terkenal belum di Jakarta itu? Kalau Dang Pep menyaksikan atau melihat? Kalau Dang Pep sendiri melihat ya itu pas di lingkungan ini ya kerja saya itu ya. Ya. Itu pas kalau saya tanya sama teman seprofesi ya, teman yang di lokasi syuting, Ya. ya, itu biasanya kalau saya tanya itu tahu nggak Bengkulu itu di mana? Ada yang tahu ya, ada juga yang jawaban itu bikin kita ketawa. Nah, Ya. itu lucu ya? Lucu banget. Lucunya mana? Nah, yang lucunya itu ketika kita tanya nih sama teman kita artisnya nih ya, nggak usah disebutin ya, tahu nggak Bengkulu? Tahu katanya kan? Yang di Sulawesi itu kan ya? Sulawesi saya bilang, dari mana Sulawesi? Padahal sudah jelas kalau Bengkulu itu kan di Sumatera, ya kan? Ada juga tuh yang saya tanya, kebetulan itu Bang Haji Romai Rama, ya dia juga sering kesini juga kan? Saya tanyain juga tuh, Bang tahu Bang, Bang Haji Bengkulu? Tahu katanya. Karena beliau juga pernah kesini sering tuh di arah Kabupaten Rejang Lebong, ya saya sering lihat. Manggung ya. Di sebagian besar kalau saya tanya sama teman-teman seprofesi kayak kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya, itu kebanyakan 90% tuh orang kebanyakan nggak tahu Bengkulu. Wah, nah itu ada sana. Nggak tahu Bengkulu, yang adanya malah Palembang, dibilangnya Palembang. Ini Palembang itu kan. Iya. Nah yang buat saya agak prihatin itu, pas saya tanya tahu Bengkulu nggak, tahu katanya. Yang sering gempa itu kan katanya. Jadi Bengkulu itu dikenalnya gempa ya. Nah dari situ kan kita lucu aneh kok Bengkulu dikenalnya yang gempa, bukan yang aneh-aneh, bukan yang bagus-bagus sih, bukan yang bagus-bagus. Nah itu jadi cerita atau pengalaman Dang Pep ini bisa jadi atensi ya bagi kita selaku masyarakat Bengkulu. Mungkin yang menonton tayangan ini, mungkin yang lagi di luar Bengkulu, ya harus ikut memperkenalkan kota Bengkulu dengan berbagai macam cara. Mungkin melalui konten-konten kreatif, ya kan? Mungkin dengan kemampuan atau skill dunia selebritis sebagai aktor atau sebagai seniman atau apalah. Yang jelas, ya itu tanggung jawab bersama, dan khususnya mungkin pemerintah juga. Ya sejauh mana sih promosinya kan? Karena Bengkulu kalau saya pribadi ya, Dang Pep ya, melihat luar biasa. Kalau bagi kami yang belum pernah keluar kota, tapi kalau dengar cerita itu, wah, nepuk dado gitu. Iya itulah kan. Agak ketahunya dikit, ya ada agak ini apa namanya tuh prihatin juga gitu kan. Nah ini Mbak Ulan, bisa ada yang mungkin pertanyaan dengan abang kita, Dang kita nih? Dang Pep ini Ulan mau cerita sedikit. Boleh. Jadi Ulan kenal Dang Pep udah lama Dang ya. Tapi belum pernah ketemu karena Dang Pep kebetulan ketemu di dunia maya ya. Teman dunia maya ya. Teman online ya. Kebetulan Dang Pep juga sibuk syuting di Jakarta. Jadi Ulan di Bengkulu, tapi kami komunikasi, nanya kabar, terus komunikasi, jalin silaturahmi meskipun online ya. Berkahnya kemarin ketemu dan sekarang pun ketemu kan. Alhamdulillah. Aslinya nggak jauh beda dari Instagram, ganteng, humble, supel kan. Jadi kalau melihat proses dari Dang Pep, kami kan cerita-cerita kayak gitu kan, gimana sih Dang bisa jadi artis segala macam, dan juga pernah cerita. Kemudian Ulan tuh tanya juga, udah syuting di layar TV mana aja, kemudian judul-judulnya apa ya. Tapi kalau Ulan bilang ya sudah melalang buana lah ya kan, nggak di SCTV, di Indosiar juga kan ya, di SCTV, Indosiar dan segala macam, TV lokal juga kan. Jadi Ulan kalau melihat Dang Pep ini bangga lah, inspirator gitu. Inspirasi muda, karena gimana? Apalagi saat ini yang muda itulah yang ke depan akan mengangkat nama Bengkulu. Nah itu. Jadi jangan sampai yang muda-muda ini tidak berperan ya mengangkat atau mempromosikan provinsi Bengkulu di mata nasional atau bahkan mancanegara. Karena fungsinya pemuda itu kan sangat penting. Dan menurut Ulan, Dang Pep ini kan sudah mempromosikan, bahkan menunjukkan ya auman provinsi Bengkulu ternyata ada aktornya gitu, Dang Pep ini. Dan tentunya Ulan
kebetulan bangga banget kayak gitu, apalagi bisa duduk kayak gini kan. Iya, Ada di langka. sini kan, iya langka kayak gitu. Ya, Mungkin Wulan mau tanya-tanya nih, mungkin kalau Wulan mungkin bisa di Bengkulu tapi di nasional belum tentu. Kalau Dangfeb di nasional bisa, Bengkulu apalagi kan kayak Iya, gitu benar, kan. benar. Mungkin Dangfeb bisa cerita ini proses castingnya tuh gimana aja sih, kemudian jadwalnya, kemudian filmnya udah berapa banyak. Mungkin nanti Bidang bisa cerita sama teman-teman kayak gitu. Silakan Mbak. Jadi awal dari casting gitu ya. Awal casting. Nah itu kalau awal saya dulu itu kan dari situ saya dari figuran dulu. Peran figuran. Dari peran figuran Pertama saya dulu dulu. dah ya, Pertama kali itu perjuangannya. dari perjuangan itu dari peran figuran. Tapi peran figuran itu juga ada tes actingnya, castingnya. Waktu itu kalau saya itu kemarin castingnya itu dicoba kebetulan yang saya perankan itu supir angkot kemarin itu awalnya. Supir angkot jadi figuran supir angkot ya. Itu disuruh dites, katanya kamu bisa pakai mobil nggak? Saya bilang bisa kan. Tunjukin SIM-nya kan, tunjukin buktinya. Terus kamu apa namanya itu bisa acting nggak? Saya bilang insya Allah bisa, saya bilang kan. Jadi dikasih skrip, dibacakan, terus dibacakan sebentar ya. Terus kita acting kayak kita ngomong biasa seperti ini. Jadi alhamdulillah mereka lihat bisa ini kan. Berpotensi ya? Alhamdulillah ya. Jadi dari situ awalnya saya castingnya dari situ awalnya. Dari supir angkot. Supir angkot itu Acting pertama ya. acting pertama di casting pertama di Jakarta itu supir angkot. Nah, jadi ada yang menarik sebenarnya. Dari statementnya Dang Pep ini bahwa dia datang ke lokasi syuting. Iya. Perjuangannya. Artinya kan itu tanpa diundang mungkin ya. Tanpa diundang, Atau tanpa ada kenalan dulu sebelumnya. tanpa Atau ada diundang, orang dalam, kan? Iya. nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Datang tanpa diundang ya. Berarti pulang nggak diantar berarti. Ya kan? Iya, benar-benar. Bener kan? Ya kan? Jenggot dong. Di Langkung. Jalan. Nah, jadi sebenarnya itu ya saya tuh ada kenalan ya orang-orang yang emang udah duluan yang Iya. terjun di dunia nasional ya kan. Iya. Seperti orang-orang yang dari Bengkulu ya kan, ada juga dari teman sudah saya komunikasi ya, cuman agak dia kurang terbuka, respect ya. kurang Respect respect dengan ya. kita. Padahal kan kita kan mau ibarat kata itu mendengarkan pengalaman dia itu Iya, seperti benar, apa, benar. kayak mana perjuangan dia di Iya. situ. Jadi Terus tujuannya di setelah udah dikomunikasikan, jadi kurang apa Respon ya namanya? Kurang respon kayak gitu kan. Jadi ya sudahlah saya bilang kan. Jadi kita emang maju sendiri ya gitu lah. Enggak mesti tergantung sama orang lain. Jadi saya buktikan ya itu alhamdulillah sendiri datang ke lokasi. sendiri saya datang ke lokasi syuting itu. Enggak di kawan Japo, kawan-kawan Tidak ada teman satu sama sekali, tidak ada. Iya. Waktu itu saya tuh tidak tahu jalan juga. Buta jalan saya itu. Iya. Lokasi syuting saya juga tidak tahu di mana itu Nah, awalnya. terus? Awalnya saya dapat itu dari Instagram. Oh iya, terus. Instagram saya cari kan biasanya kan ada di Jadwal. snapnya itu kan ada lokasinya kan, misalkan kayak kita nih di Pantai Berkas ya. Jadi saya cari di map di aplikasi itu Pantai Berkas gitu. Saya tanya datang ke sana, saya tanya sama orang sekitar apa ada syuting yang film kayak gini, ada katanya di situ katanya. Udah saya datang situ. Nah, terus saat itu Kan kita kan seru ini. awal-awal kan, kita kan awal-awal nih. deg-degan nggak? Bukan deg-degan lagi, cuman Bingung kita mau ngap- Dingin, ya? terasa kita tuh mau nonjolkan, wah kita ini harus penampilan harus baik Perfect. gitu loh, perfect gitu. Tapi kan di situ kan kita belum diundang Belum, kan? enggak tahu. maksudnya belum ada persiapan kan. Iya, Nah, iya. jadi kita itu kebetulan kan saya kan bawa tas, kemana-mana bawa tas kan. Nah kebetulan di dalam tas saya itu ada Lengkap. kayak perlengkapan kayak bedak Iya. gitu kan, kayak apa namanya itu Makeup. pembersih muka gitu kan. Nah jadi sebelum saya ke lokasi, Nah, saya bersihkan muka dulu nih, rapi-rapi lah kan. Pokoknya kayak penampilan kita lebih baik lah kan. Pas sudah di situ, ya kita datang, nyampe itu lokasi syuting. Rasanya, kayak gini lokasi syuting di Jakarta tuh kayak gini. terus reaksi orang sekitar kan, dirimu kan baru kan, Nah, datang asing kan bagi mereka, diundang pun tidak ya kan, kenal pun tidak. Apa reaksi orang-orang di lokasi syuting? ya kalau reaksi mereka di lokasi itu ya Posinis apa? Lu siapa sih? kayak biasa aja, nggak ada peduli sama kita. Iya. Nggak ada peduli sama kita. Jadi kayak orang pengunjung, kayak fans gitu ya, kayak fans yang berkunjung ke lokasi syuting. Oke. Jadi kayak nggak peduli sama sekali. Gitu. Terus gimana cara Ustaz mau
nawarkan diri, bang aku mau ikut, boleh aja apa ditawarkan apa gimana? Nah itu kalau awalnya itu kan saya sehari itu bukan sekali doang saya datang. Oh jadi pertama lihat dulu. Lihat dulu Oke. situasinya kan sedang banget nih buat status segala Survei, macam ya, kan. survei, Nah, ya. terus hari berikutnya samain lagi ke sana. Ya. Masih kayak gitu juga tuh. Pokoknya udah beberapa hari sama yang ke lokasi syuting, saya beranikan diri nih nanya sama kayak orang kru gitu ya kru-krunya. Saya tanyain kalau mau masuk syuting ke ini gimana, saya bilang kan. Temuin orang si A katanya. Oh dia dikasih tahu ya. Dikasih tahu katanya kan. Saya cari tuh si A tuh, saya cari si A. Temu. Pas ketemu sama si A, kata kamu temuin si B katanya. Lempar-lemparnya gitu. Oh Sampai 3 kali saya dilemparnya. Waduh. Sampai yang ketiga kali itu saya merasa, oh kayaknya kita ini di kacang-kacangin ya. Iya, dikacang-kacangin ya. Kayak kita nggak dianggap ya kan. Ya. Ya, udahlah saya coba lah yang ketiga nih lah. Kalau yang ketiga ini masih juga melempar-lempar ya kan. Ya udahlah berarti belum dulu saja. Pas yang ketiga itu baru dia bilang tadi udah pernah syuting belum, udah pengalaman belum ya. Sudah saya bilang di tempat saya di daerah saya bilang kan di Bengkulu saya bilang pernah saya syuting juga. Tahu dulu. Belum saya waktu itu belum nanya ya. belum nanya saya waktu itu. Bengkulu di mana emang kamu? Enggak nanya ya? Enggak. Nggak nanya. Oh. Mesti saya bilang di daerah saya bilang iya. di daerah saya sudah pernah pengalaman syuting kayak gitu. Ya udah katanya simpan nomor saya kan. Saya simpan nomor dia itu. Itu kayak itu apa namanya sudah saya simpan. Terus pulang. Udah berapa hari itu belum ada tuh panggilan dari Respon, dia, ya. belum ada respon dari dia. Okay. Nah, pada suatu hari itu saya dapat WA tuh dari dia tuh. Katanya mau syuting nggak katanya. Mau nian gitu kan. Mau banget saya bilang kan. Mau saya bilang. Udah datang ke lokasi katanya, bawa kostum ini katanya kan. Langsung datang sini jam sekian. Ya alhamdulillah kita datang ke sana. Langsung dites tadi yang saya bilang tadi, dites casting tadi, acting itu dites ya. Pertama ya. Ya segala macam tanya. Dari situ awalnya pertama kali di situ. Jadi supir angkot. Nah gini kan, untuk menjadi sebuah aktor di dunia film sebenarnya yang perlu modal tuh face atau keberanian, karena kan yang dilihat mereka ini, karena kan mungkin jadi inspirasi juga nanti bagi di sana yang pengen menjajal terjun ke dunia perfilman di level TV nasional. Kalau menurut saya sih yang paling diutamakan itu potensi kita, bakat kita. Buat apa kalau kita itu ada face bagus ya, cantik atau ganteng ya. Tapi kalau kita nggak ada bakatnya, yang nggak ada, paling nggak tuh kita nggak ada jiwanya, ya, itu mungkin masih kurang juga. Jadi dia tuh melihat di mana tingkat kepedean atau tingkat ini kan ada feel kan ketika dia. Maksudnya saat itu feel-nya itu tadi. Kalau kita lihat feel-nya itu dapat dengan jalan cerita yang dimau sutradara, itu bisa masuk. Nah, masalah face dengan bisa dikondisikan dengan sesuai dengan karakter yang dicari. Oh iya. Sama Tinggal menyesuaikan ya. Dengan menyesuaikan. Lagi dia tuh mampu tidak dia itu skenario itu memperankan suatu peran. Nah itu karena kan karakter kita kan banyak tuh di lokasi itu kan banyak karakternya itu. Jadi untuk karakternya itu tergantung dengan kebutuhan. Nah itu ada sana bahwa memang dari penjelasan Bang Pep untuk menjadi seorang artis lokal ke nasional, memang ya tadi kuncinya punya skill, punya pengalaman, kemudian mampu membawa alur cerita, artinya punya semacam pembawaan ya, mampu membawa skenario itu menjadi sebuah yang alur cerita yang begitu menarik. Mbak Ulan ada lagi mau ditanyakan? Mungkin ini deh Dangpa bisa cerita sipil, udah bermain di film apa Nah itu aja, belum dijawab tuh. Berperannya udah jadi apa aja, jadi pocong, jadi apa kan? Apa aja gitu Bang, bisa diceritain? Ya alhamdulillah kalau dari saya awal itu saya masih baru sebenarnya, masih dikatakan baru karena baru 2 tahun belakang, 2 tahun ke belakang saya bergelut di dunia seperti ini. Nah, alhamdulillah mulai dari pertama itu kan saya dari jadi hiburan itu dari supir angkot kadang jadi orang yang sering lewat-lewat di belakang kamera, ya kadang sering diblur gitu kan. Itu awal-awalnya itu wah ya sedih. Tapi itu tadi proses tadi ya. Proses tadi. Jadi berakit dahulu. Iya, berakit dahulu. Jadi proses dulu ya kan. Nah, dan alhamdulillah udah
mulai kesini saya udah mulai dikenal, ada satu karakter gitu. Pada waktu itu saya syuting di SCTV kalau nggak salah, itu kebetulan lagi butuh dokter kemarin itu, lagi butuh dokter ya, sedangkan kita udah di lokasi syuting, dokternya belum ada. Nah, jadi mungkin tak kenapa orang tuh melihat saya ini cocok jadi dokter, kamu nih, kamu jadi dokter aja lah, peran dokter gitu kan. Nah, jadi ya kita nggak bisa nolak gitu kan, karena penasaran juga, kita tertantang juga ada yang kita ambil. Ya alhamdulillah kan, kita lihat TV, wah seperti ini kita jadi dokter. Sepakat ketawa, nawain diri sendiri. Nonton diri sendiri ya. Nah jadi udah mulai jadi dokter ya kan, ada peran juga untuk dia sebagai namanya bos ya, bos sering juga memerankan itu. Bos juga ya. Cuma 2 karakter itulah. Tapi yang agak pernah tapi nggak sering itu peran ini apa namanya itu bapak muda sama peran ustadz. Nah, untuk memerankan itu saat mendapat tawaran jadi bintang utama ya bahasanya. Ya, kan dari figuran nih, peran figuran, kemudian naik lagi levelnya ke peran pembantu. Naik lagi. Dokter itu pernah membantu ya, dokter? Peran pembantu dokter itu. Untuk saat yang perdana dia masuk ke level peran pembantu itu langsung klop atau butuh berulang-ulang kali ngambil syuting apa gambarnya itu ya. Nah kalau pertama itu kalau saya jadi peran dokter itu ya, itu saya ngapalin skripnya itu harus berulang-ulang ya, karena bahasanya itu bahasa baku banget kalau bahasa dokter itu. Jadi harus sesuai ya. Sesuai itu nggak sesuai sebenarnya. Maksudnya itu kata-katanya itu intinya itu. Intisari ya. Intisari itu. Tapi kan kalau saya awalnya kemarin kan ibarat kata tuh masih tergantung terpatok dengan skrip kemarin itu. Kalau masih kaku jadinya. Belum natural kalau awal-awal saya dulu itu kemarin. Jadi dengan saya melihat skripnya, bahasa dokternya itu harus baku banget nih bahasa ilmiah ya bahkan ada bahasa ilmiah juga kedaran gitu kan. Nah, jadi emang ada pernah sekali ya, beberapa kali ya apa namanya teknik itu berulang-ulang ya, karena kita bahasanya kadang belepotan ya, kadang juga tapi nggak grogi ya, grogi pasti ada grogi, pasti yang namanya grogi itu pasti ada, manusiawi grogi, apalagi kalau kita bertemu dengan artis idola kita ya. Tapi di sini nggak grogi kan? Nggak grogi. Udah biasa ya mas kamera. Emang artis idolanya siapa nih? Ya banyak sih sebenarnya, cuman yang paling ininya tuh Rhoma Irama kemarin. Rhoma Irama kan alhamdulillah udah berapa kali ketemu juga sama Bang Haji Rhoma Irama. Waktu saya pertama kali ketemu. Ada fotonya? Ada. Nah, nanti kita tayangkan di slide videonya. Fotonya ada. Itu juga saya udah sama Bang Haji Rhoma Irama itu juga buat video ini loh. Nge-vlog kayak Bang, ada ini salam-salam Bang buat fans Bang Haji di Bengkulu. Ya, gitu. Jadi kata Bang Haji, ya nanti ya katanya sudah kita syuting baru kita buat katanya. Enak itu orangnya Bang Haji Rhoma Irama. Terrealisasi? Alhamdulillah udah terrealisasi. Berapa durasinya? Durasinya berapa menit ya? Kurang tahu, saya lupa ya. Nah pas sudah itu. Tapi di lokasi syuting ya? Di lokasi syuting saya bilangnya itu kan. Nah pas kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini kan sama Bang Haji, itu tadi saya tanya Bang tahu Bengkulu nggak itu? Tahu katanya kan, karena saya udah sering ulang-ulang situ. Ya apa saya? Karena saya pernah lihat Bang Haji itu pernah di Rejang Lebong manggung gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Jadi memang luar biasa nih pengalaman Dang Pep selaku aktor putra daerah yang sudah mengadu nasib di kota metropolitan dalam dunia perfilman selama 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu emang cita-citanya emang jadi artis ya? Cita-cita, kalau dibilang cita-cita sih saya cita-citanya bukan jadi artis sebenarnya. Cuman jadi pedagang, jadi supir. Cuman kepingin kayak gitu loh, rasa ingin itu ada. Kalau cita-cita dengan keinginan beda nggak? Beda. Kalau cita-cita itu kita harus persiapkan benar, mulai dari pendidikan, modal segala macam. Kalau keinginan paling nggak kita usaha sebisa kita. Tapi dengan dunia sekarang di jalan nyaman nggak? Alhamdulillah nyaman saya. Nyaman dengan yang sekarang. Nah itu artinya kan kita menggeluti sesuatu itu biasanya berangkat dari kenyamanan dulu. Benar. Karena kalau kita menjalin sesuatu dengan keterpaksaan, itu hasilnya tidak akan maksimal. Benar nggak? Benar. Ya. Karena saya mengalami itu. Iya. Jadi suka duka
pernah ada artinya terjadi suka duka Anda tidak mulus untuk terjun ke dalam dunia perfilman? Yang paling sedih itu pernah ngalamin enggak masa-masanya? Pernah. Apa tuh? Itu Sempat nggak kamu ditolak, kamu di cancel. ya. Apa? Itu kan kalau suka dukanya berarti jatuhnya ya. Ya. Nah, kalau duka itu sih sebenarnya banyak sih sebenarnya. Yang paling Yang paling Yang terkesan terkolbu. ya, yang kita nggak bisa lupa ya. ya. Itu pada saat kita udah syuting ya, ternyata kita belum dibayar. Tidak dibayar. Tidak dibayar. Kalau belum kan berarti ada kemungkinan dibayar. Ini dibayar? Nah, Tidak. katanya Belum atau tidak? berarti kan itu kan kalau dulu tuh kan masih harian tuh saya tuh masih setelah syuting baru dibayar kan. Nah, pas setelah saya itu syuting, ya hari itu syuting, kata orangnya besok katanya kan. Yaudah kita besok. Ternyata pas kita tagih besok belum ada katanya. Sampai berapa hari nggak ada tadi. Nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan. Jadi Akhirnya? kita ibarat kata tuh Ya, impas saja. ikhlas aja lah. Ya. Belum dibayar jatuhnya. Oh. Kayak gitu. Itu Itu sampai nangis ya? Sampai nggak ternyuh. usah. Nggak usah Jangan nangis guling-guling ya? Nggak usah guling-guling. Kira-kira kayak gitu kalau suka dukanya yang paling saya ingat ya kan. Tapi dukanya itu masih banyak sih sebenarnya Ya. di dunia seperti ini. Itu lagi dukanya itu pada waktu kita lagi syuting ya, tiba-tiba di cancel, tiba-tiba scene kita itu tidak ada. Kita sudah nunggu lama kan, udah Yeah. nunggu lama di lokasi syuting. Ternyata scene kita di pending. Itu banyak faktor sebenarnya. Mungkin karena lawan main kita ada kendala, belum datang. Oh, jadi nggak jadi gitu. Nggak jadi, Oh, jadi pengaruh besok. juga itu ya? Iya pernah juga. Tuh ada juga misalkan scene-nya di luar misalkan. Pencahayaannya pagi atau siang kan. Berarti pada saat itu lagi hujan misalkan. Jadi kan depending tuh. Pending ya? Depending kan. Nggak mungkin kita nunggu sampai pagi besok lagi kan. Ya, Tapi benar. depending besok lagi. Itu seperti itu. Itu ada juga tuh dukanya itu kalau saya kemarin tuh awal-awalnya ya. Itu saya kalau lokasi syuting kan ada base camp-nya. Ya. Kalau sekarang ya. Ya. Tapi kalau sebelum saya belum ada base camp itu saya kayak Orang tracing. bukan kayak apa namanya kalau kita syuting itu ngejelopok kayak Iya. di lokasi itu. Jadi kayak bentang Cara tikar, piknik gitu. ya bentang tikar ya. Kita duduk situ bareng sama teman-teman kita yang lain. Kayak gitu. Sama-sama senasib penanggungan. Nah, ya penanggungan. Nah, itu nunggunya tuh lama banget tuh biasanya itu. Biasanya kita callingannya pagi nih. Nunggu giliran itu ya? Dulu giliran itu misalnya pagi nih misalkan kita. Nggak taunya kita syutingnya take-nya itu pada malam jam 1 jam 2. Oh, ada ya. Jadi berapa jam kita nunggu di situ. Itu ngapain? Ini nunggu. Iya, ngapain di sini? Kalau biasanya kalau saya di situ Lain. biasanya main game. Game. Tapi kalau awal-awal dulu saya melihat ke lokasi orang take itu. Saya melihat kan gimana caranya orang-orang itu Jadi belajar mengamati. ya mengamati kayak gitu. Nah, jadi kayak belajar otodidak lah kayak gitu. Jadi belajar dari pengalaman kegiatan-kegiatan itu. Seperti itu. Pengen jadi artis? Belajar mana? Nantilah. Tamat kuliah lu ya. Ya, tamat kuliah dulu. Kalau niat sih belum, tapi kalau melihat Minimal artis kampus. Iya, Iya. artis kampus. Tapi kalau mendengar dari kisah Dang Feb tadi ya bagus ya karena melatih dan melatih potensi lah ya nggak Iya. sih. Jadi kita tidak hanya aktif hanya di sosial media tapi terjun langsung kayak gitu Iya, kan. benar. Kadang kan kalau kalau ngeliat yang di TV itu kayaknya asik banget ya hidupnya kayak Iya. gitu kan. Kemudian tuh bisa ketemu artis-artis kayak gitu kan, jarang loh bisa kayak Dang Feb ini, kayak misalnya Wulan bisa ketemu artis kayak gini jarang loh kayak gitu. Iya. Mungkin seharusnya lingkaran kawan Dang Feb kan artis-artis, Natasha Wilona Iya, kan, iya. siapa lagi? Boy. Boy, kalau Mardhani. terkenalnya Boy kan, Iya. Boy. Terus siapa? Bang Roma Irama, kayak gitu. Jadi menarik lah di dunia itu kan Bang, kalau bisa ada kan teman-teman yang mau mungkin bisa konsultasi ya, Bisa konsultasi, bisa dan juga berbagi bisa juga pengalaman berbagi ya, pengalaman, bercerita bisa sama juga. Dang Feb kayak gitu. Artinya kalau untuk menjadi seorang aktor itu tidak sulit ya? Sulit ya? Sulit. Apa gampang-gampang susah? Kalau dibilang sulit itu sulit, dibilang gampang. Nah, maksudnya kalau sulit itu bagi orang yang emang sekedarnya aja gitu, tidak ada persiapan kayak gitu. Nah, jadi kalau orang yang mudah, mungkin orang yang ada latar belakangnya emang kayak gitu, yang ada kayak
seni juga ya kan, kayak emang ada face juga, itu baginya mudah kayak gitu. Oke. Nah itu ada sana sepenggal apa ya, napak tilas seorang aktor dari daerah Bengkulu yang kini kalau tidak pandemi ya mungkin sudah banyak job syuting ya. job syuting, nggak bakal ketemu seperti ini. Tapi alhamdulillah mungkin hikmah dari pandemi. Hikmah dari pandemi, jadi saya lebih banyak di Bengkulu ya. Mungkin dikasih waktu untuk membaur ya. Iya, Untuk berbagi kisah benar. dengan adik-adik sana yang nonton tayangan ini. Nah, adik sana, mungkin itu obrolan kita yang cukup santai. Semoga apa yang disampaikan Dang Pep ini menjadi inspirasi bagi adik sana yang mungkin punya impian atau mungkin punya keinginan menjadi artis atau aktor di layar kaca. Karena tapi ingat, tidak hanya sekedar keinginan ya, tapi harus dibekali dengan kemampuan, potensi, sehingga karena itu menjadi tolak ukur modal. Attitude juga bagus tuh, attitude juga harus ada. Karena kalau orang yang tidak ada attitude, itu kurang jadi juga. Attitude maksudnya ini bisa dijelaskan seperti apa? Biar anak sana lebih tahu. Maksudnya attitude itu kalau kita di lokasi, kita harus profesional. Lagi jam kerja kita kerja, ya. Lagi jam tidak kerja kita tidak kerja. Attitude itu ibarat kata kalau kita disiplin ya. Kalau misalkan disuruh datangnya jam sekian, kita jangan on time, telat, ya jangan on time, jangan telat. Ya. Kita harus on time. Seperti itu. Pokoknya kita sifat itu juga harus diimbangi juga. Ya. Artinya sikap profesionalisme harus dijunjung tinggi bagi Anda yang mengawali. Benar. Apalagi baru mau mencoba kan. Iya, kecuali kalau Anda sudah menjadi artis lepek itu silakan suka-sukamu saja. Karena kita masih merintis ya. Nah, jadi semoga dengan tayangan ini bisa memberikan warna ya, sehingga bisa melahirkan Dang Pep baru. Ya, Dang Pep 1, 2, 3. Jadi dengan banyaknya aktor kan nanti mungkin bisa bermain di TV lokal. Ya. Mungkin di pandemi ini memang cocok untuk film-film TV lokal deh. Iya, Ya. benar. Perlu diangkat ya. Iya. Ada tertarikan nggak untuk situ? Ada udah terbesit nggak? Pikiran. Ya saya itu udah pikiran banget sih sebenarnya. Mau syuting di Bengkulu ini ya. Dulu kan awal-awalnya itu dulu ada juga tuh yang bilang yang katanya ada PH dari Jakarta itu mau syuting di Bengkulu. Pada awalnya itu kemarin. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi itu waktu itu. Waktu saya senang banget itu waktu itu kan. Saya jembatanin ya apa yang dia dibutuhkan, misalkan dokumentasi lokasi-lokasi yang bagus, spotnya bagus ya. Spot yang bakal untuk disyutingkan ya. Lokasi rumah-rumah yang untuk bakal disewakan untuk lokasi base camp artisnya apa segala macam kan. Itu sudah saya siapkan ya, sudah saya jalanin. Tapi nggak tahu kenapa itu nggak jadi, batal kayaknya kurang tahu deh kenapa itu nggak jadi ya, nggak dikasih tahu juga sama mereka tuh nggak tahu. Nah ini juga perlu jadi atensi juga bagi adik sana yang punya bakat di dunia perfilman ya, mungkin film-film daerah juga bisa ditonjolkan ya. Iya pasti ya kan. Bagi teman-teman juga yang hobi hobi kameramen ya kan, editor ya, ini bisa disalurkan kombinasi. Benar. Di tengah pandemi ini misalnya ajak Dang Pep kita film dokumenter atau bintang iklan apa gitu kan ya, nggak salah kan ya, namanya bayaran lokal nggak masalah karena kita bukan bayaran yang kita cari kan, tapi pesan moralnya kita sampaikan bahwa sebagai putra daerah kan, pesan moral itu yang pertama. Terus yang kedua itu mempromosikan Bengkulu yang jelas. Ya. Nah, closing statement terakhir untuk adik sana kita, apa yang bisa disampaikan kesan-kesannya? Buat adik sana yang menonton video ini dimanapun berada ya. Kalau emang ada berkeinginan ya atau bercita-cita yang mau terjun ke dunia entertain seperti ini, saran Dang Pep itu harus lebih berhati-hati lagi. Karena dunia seperti ini rawan sekali dengan penipuan. Rawan penipuan. Sama rawan dengan tindak pidana pelecehan, itu terutama wanita. Jadi saya berbagi pengalaman ya. Pernah ngalamin? Bukan, maksudnya teman-teman kita cerita yang ada pernah ngalamin, katanya diiming-imingin kamu jadi kamu nanti bayar sekian ya, nanti kamu dapat peran seperti ini. Dia udah bayar sekian, ternyata tidak juga dapat peran, dia malah jadi sebagai figur. Bayar? Iya bayar, ada seperti itu.
Terus ada juga tuh yang kata saya tadi menjadi korban pelecehan itu, ada juga korban itu biasanya perempuan diiming-imingin kan jadi artis ya kan, ikut saya kesini kan dia dilecehkan kayak gitu. Dan juga ada pernah itu teman saya itu ya, sama-sama satu perjuangan cowok, dia ketangkap polisi gara-gara kasus pelecehan seksual. Dia jadi pelaku dia. Pelecehan seksual bermodus menjadi artis kayak gitu. Kayak penipuan bermodus menjadi artis. Saya aja kaget melihat kejadian itu kan. Ternyata berarti dia jadi pelaku ya. Dia pelakunya. Ternyata teman yang kita anggap baik gitu kan, belum tentu baik. Ketika di dunia sana. Iya, di dunia yang seperti ini. Jadi kita itu kalau bisa tetap hati-hati, kehati-hatian tuh hati-hati itu harus diutamakan ya kan, kalau emang kita pengen. Tapi pernah ngalamin enggak? Kalau saya tuh alhamdulillah belum pernah. Wah, masih baik nih. Alhamdulillah belum pernah. Cuman itu tadi saya bilang kepada teman-teman yang kalau emang mau terjun ke dunia seperti ini lebih hati-hati lagi ya, karena dunia seperti ini rawan sekali penipuan ya, rawan sekali dengan tindak kejahatan. Terus kalau emang kita mau pengen terjun ke sini harus kita fokuskan ya, kita minta restu orang tua kita dulu ya, karena restu orang tua kita itu sangat pengaruh banget ya, sangat pengaruh karena restu orang tua itu adalah awal dari kesuksesan kita. Itu saja sih sebenarnya. Selain kita mengasah potensi kita, bakat kita, ya mengasah bahasa kita, ya itu yang jadi perhatian untuk bisa terjun ke seperti ini. Oke, nah itu di sana. Terima kasih ya yang menonton tayangan ini dan sudah menyaksikan closing statement dari Dang Pep. Semoga apa yang menjadi masukan beliau ini bisa menjadi catatan, sehingga nantinya ketika ada sana yang pengen ke luar kota mengadu nasib menjadi artis, ya ingat tadi pesan Dang Pep. Jika itu dicamkan, insya Allah Anda akan selamat sampai tujuan. Jadi kuncinya itu ya. Oke, demikianlah dialognya. Dang Pep, terima kasih Dang Pep sudah hadir ya, sudah bisa berkunjung. Kita kunjung ke sini di lokasi wisata nih. Lokasi kita ini di Pantai Berkas ini ya, di sana. Jadi di sini sekaligus promosi ya. Di sini ada tempat wahana bermain anak-anak. Ya banyak ya view-view dan spot-spot yang bagus untuk foto-foto. Salah satu wisata Bengkulu ya. Ya, ini Dang Pep ini orang salah satu wisata favorit Bengkulu ketika orang lagi liburan. Nah, Itu. tiap akhir pekan itu biasa rame nih. Karena ini hari jam kerja ya, jadi wajar lah. Kita syutingnya agak ya santai, slow, tidak banyak kebisingan. Demikianlah waktu dan tempat, dan Dang Pep sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dang Pep. Sukses terus. Amin. Sehat terus. Amin. Ya, semoga jauh dari Covid. Amin. Dan kita juga mendoakan agar masyarakat Bengkulu bebas dari Covid. Amin. Dan ingat jangan terlalu parno dengan Covid. Benar. Ya, karena itulah awal dari menurunkan imun tubuh kita. Positive thinking sangat perlu. Semangat, tetap berkarya. Sebagai anak muda, demikianlah